Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, alhamdulillah wa kita di malam yang insyaallah barokah, malam 21. Kita berharap, berdoa mudah-mudahan ini termasuk malam Lailatul Qadar yang kita bisa mengisi dengan kegiatan yang maksimal. Dan salah satunya ya thalabul ilmi ini. Tidak bisa kita bayangkan umpama ini diterima sama Allah sehingga menjadi amal terbaik kita mungkin. Amin Allahumma amin. Amin. Nah, untuk itu kita tata niat kita dulu. Kita thalabul ilmi itu dikatakan ikhlas minimal yang pertama itu niatnya karena ingin menghilangkan kebodohan katanya. Karena ingin menghilangkan kebodohan, antum juga ingin menghilangkan kebodohan, jadi sama-sama posisi kita ingin menghilangkan kebodohan. Yang kedua, ingin menghilangkan kebodohan orang yang kita cintai. Siapa? Ya mungkin kerabat, keluarga, bahkan secara umum umat manusia, umat Islam terutama, kan kita bersaudara gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita ingin menghidupkan warisan Rasulullah, yaitu ilmu. Nabi tidak pernah mewariskan harta, jabatan, maupun yang lainnya, tapi yang beliau wariskan adalah ilmu. Dan yang keempat, kita ingin dengan ilmu yang kita kaji, kita pelajari itu bisa mendakwahkannya, sehingga kita menjadi umat yang terbaik. Nah, kalau ada niat selain empat itu tadi, yaitu menghilangkan kebodohan diri, orang yang kita sayangi, menghidupkan warisan Nabi, menjaga warisan Nabi, dan untuk niat dakwah, maka itu kata sebagian ulama kita telah salah niat. Artinya ada niat dunia yang ingin kita cari. Nah, mudah-mudahan kita dijaga sama Allah, niat kita murni hanya untuk Allah, sehingga benar-benar ikhlas kita dan diterima sebagai amal terbaik. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tetap kita limpahkan, kita curahkan, kita aturkan pada junjungan kita, kedua hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW. Kita ingin menjadi hamba yang menjadi umatnya sehingga berhak mendapat syafaat kelak. Amin. Kita langsung aja ya, sebelum mulai kita tabarukan dengan baca Fatihah dulu. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Monggo Ustaz antum baca dulu. Baik, Ustaz. Di qasri shalah nih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi fid dharain. Amin. Amin. Faslun fi qasri sholati wa jam'iha wa yajuzu lil musafiri ayyil mutalabbisi bis safarin qasru sholati rubaiyati la ghairiha min sana'iyatin wa salasiyatin wa jawazu qasri sholati rubaiyati bi khamsi sara'ita. Al-awwalu ayyakuna safaruhu ayyish-syakhsi fi ghairi maksiatin huwa syamilun lil wajibi ka qadha'i dainin walil manzubi kasillatir rahmi walil mubahi kasyafari tijaratin. Amma safarul maksiyati kasafaril qad'it tariqi liqati ya. Oh ya nama ya. Ya. Kasafari liqat tariqi fala yatarahhasu fihi biqasri wala jam'in. Wasani antakuna masafatuhu ayyis safari sittatu asara farsahon tahzizan fil asahhi wala tuhsabu muddatur ruju'i
minha. Wal farsahu salah satu amyalin. Yalin. Nggih. Amyalin wahina izin. Famajmu'ul farasihi samaniyatun wa arba'una milan. Wal mailu arba'atu alafi khutwatin. Wal khutwatu salah satu aqdamin. Wal muradu bil amyali al hasimiyati. Wasalisu ayyakunal qasiru muazziyan lis sholatir rubaiyati ammal faitatu ya ammal faitatu hadaron fala tuqdha fihi maksuratan fal faitatu fi safari tuqdha fihi maksuratan la fil hadari warrabi'u ayyanwil musafiru Ayyanwiya oh yanwiya ya. Ya betul. An yanwiya al musafirul qasra lis sholati ma'al ihrami biha wal khamisu alla ya'tamma. Betul ya? Alla ya'tamma fi juz'im minas sholatihi bimukimin. Ai bimai yusolli sholatan tammatan liyas mala ya tadi ya. Nggih. Liyas malal musafirul mutimma. Mutimu al musafir al mutim. Al musafir al mutim. Oh ya. Oh ya juju. Lanjut. Oke. Wa yajuju lil musafiri safaron tawilan mubahan. Ya, sudah ya. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi qasri sholati wa jam'iha. Bab tentang mengqashar salat dan menjamak. Qashar itu memperpendek dari 4 menjadi 2 gitu ya. Wa jam'iha, jamak itu mengumpulkan 2 waktu dijadikan 1 waktu. Namanya jamak. Qashar dan jamak. Wa yajuzu diperbolehkan, wa yajuzu boleh lil musafiri bagi musafir. Ai al mutalabisi. Yang talabis itu libas ya, berpakaian, maksudnya itu yang mengenakan, yang kena sifat habis safari dengan safar. Yang berselimutkan safar, maksudnya itu yang dalam perjalanan saja ya. Qasrus sholati, meringkas sholat atau memendekkan sholat ar-rubaiyati yang bersifat 4. La ghoiroha, tidak selainnya, tidak selain 4 ya. Min sunnah iyatin, dari yang 3 rakaat, dari 2 maaf. Min sunnah iyatin wasula siyatin, dan yang 3. Jadi yang boleh dijamak, yang boleh diqashar itu hanya sholat yang bersifat 4 ya. Wa jawazul qasri sholah, dan bolehnya mengqashar sholat ar-rubaiyati yang bersifat 4 rakaat bi khamsi syara'ita, itu dengan 5 syarat. Jadi kita boleh mengqashar sholat yang berjumlah 4 rakaat itu dengan catatan harus ada 5 syarat berikut. Kalau enggak ada, ya enggak boleh kan gitu mafhum mukhalafahnya.
Al-awalu yang pertama, ayakuna safaru, ayakuna hendaknya ada. Ayakuna ada safaru perjalanannya atau safarnya, ayysyahsu maksudnya orang, fi ghairi maksiatin, bukan dalam kemaksiatan. Dua, safar, sya yang ghairi maksiat itu ya, syamilun mencakup atau mengandung lil wajib, safar yang wajib. Kaqadha'i dainin, kayak bayar hutang. Walil mandubi atau safar karena sunnah yang bersifat sunnah, kasilaturrahimi, kayak silaturahim, mau kerabat. Walil mubahi atau safar yang mubah hukumnya, kasafari tijarotin, kayak perjalanan dalam rangka berdagang. Amma safarul maksiati, adapun perjalanan dalam rangka kemaksiatan, kasafari likot itoriki, kayak perjalanan mau merampok atau membegalnya. Fala yutarakhasu, maka boleh yutarakhasu, boleh yutarakhasu. Fala yutarakhasu aja. Maka tidak ada rukhsah fihi, tidak ada keringanan di fihi di dalamnya, biqasrin, dengan mengkosor, wala jam'in juga tidak boleh dijamak. Jadi syarat yang pertama itu perjalanannya itu harus perjalanan yang bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Nah, perjalanan yang bukan maksiat kepada Allah itu ada kalanya perjalanan wajib, mau bayar hutang, itu wajib. Kalau udah pas waktunya kan wajib itu. Atau perjalanan yang bersifat sunnah, kayak mau silaturahim, kayak mau mudik gitu ya, itu paling nggak sunnah, bahkan bisa wajib kalau umpama setahun nggak pernah ketemu orang tuanya, mau dihalang-halangi. Itu perjalanan yang sunnah, bahkan bisa wajib ya, tergantung situasinya. Walil mubahi, atau perjalanan yang bersifat mubah, kayak mau dagang, mau bisnis, itu boleh mengqashar dan menjamak sholat kalau dalam perjalanan. Nah, sedangkan perjalanan yang bersifat maksiat, kayak perjalanan mau merampok atau mau menyusun strategi korupsi dan sebagainya, dan yang semisalnya, itu tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan untuk mengqashar atau menjamak sholat. Jadi rukhsah, keringanan itu diberikan pada yang dalam hal kebaikan aja, nggak ada kebaikan itu disalahgunakan dalam rangka maksiat kemudian minta dikurangi, tidak bisa. Itu yang pertama. Wasani, syarat yang kedua agar kita bisa menjamak dan mengqashar salat ya. Syarat yang kedua, antakuna, hendaknya ada masafatuhu, jaraknya, jarak safarnya itu ay as-safaru, maksudnya perjalanan, cittata asyara farsahon, 16 farsah. Tahdidan ukurannya atau batasannya. Fil asohi, menurut pendapat yang kuat. Wala tuhsabu, tidak dianggap, tidak dihitung, tidak dihisab ya, tidak dihitung. Muddatu rujuk, panjangnya atau apa ya? Ya, panjangnya kembali, jaraknya balik. Jadi sini ke Surabaya, yang dihitung tuh sini ke Surabaya ke sini tidak dihitung. Minha, dari Safaradi. Jadi 16 farsah. Wal farsahu, farsah itu apa sih? Salah satu amyalin, yaitu 3 mil. Wahina idin, di sini, pamajmu'ul farasihi, maka maksudnya ya, hina idin, maka di sini, pamajmu'ul farasih, dikumpulkan, atau jumlah farsah. Sama niyatun wa arba'una milan. Satu farsah, 16 farsa itu di sini dikumpulkan, dihitung dalam bentuk mil, itu ada 48 mil. Jadi 16 farsa, kemudian dihitung ke bentuk mil, itu ada 48 mil. Wal milu, 1 mil, arba'atu alafin, 4.000 khutwatin, langkah.
Wal hutwah tu hutwah salah satu akdamin 3 telapak kaki. Wal muradu yang dimaksud bil amyal dengan mil al hashimiyah, yaitu mil ukuran hashimiyah, mil standar lah gitu ya. Jadi ini kalau orang dulu itu kan belum ada meter, kilo ya. Hitungnya pakai farsah dia. Jadi sholat boleh dijamak, boleh dikosor itu syarat yang kedua, jaraknya itu 16 farsah. 16 farsah itu sama dengan 48 mil. 1 mil itu 4.000 langkah. Luar biasa orang dulu ya. Hitungnya gimana? Nah, 1 langkah itu sama dengan 3 telapak kaki kita. Jadi 3 telapak kaki kita itu mungkin berapa? Ada sampai setengah meter saja. Tidak sampai mungkin ya. Nah, itu dihitung berarti 4.000 langkah kali 3. Berapa langkah itu berarti? Berapa telapak kaki itu? 12.000. 12.000 telapak kaki saja. Nah, ini saya baca di buku lain tuh, ini kalau dikonversikan ke kilometer sekarang, itu sekitar ada yang 80, ada yang 90 kilometer, ada yang paling maksimal itu 102 kilometer ya. Jadi minimal itu 80 sekian, enggak sampai 81. Ada 3 minimal tuh ya. 80 kilo, 6 sekian ya, enggak sampai 81 tapi, dan ada 90, ada yang mengatakan 102. Nah, saya biasanya ambil yang tengah-tengah 93, 94 itu. Monggo, kalau memang udah nyampe 80 kilo itu kalau sini Probolinggo Leces itu nyampe udah kayaknya. Itu udah boleh dikosor, boleh dijamak. Kalau sini Besuki masih belum kayaknya. Ya, monggo dihitung sendiri dan perkirakan. Itu yang kedua syaratnya. Kemudian wasanisu yang ketiga syarat untuk bisa mengkosor menjamak sholat. Yang ketiga ayyakuna al-qasiru, hendaknya ada al-qasir orang yang mau mengkosor sholat. Muaddian itu sifatnya sholat, melakukan sholat di waktunya. Ada itu ya. Lis sholati terhadap sholat ar-rubaiyati yang 4. Amal fa'itatu, adapun sholat yang fa'itah, sholat yang luput, yang terlewati ya, duhur ternyata dia tidak sholat. Nah, itu namanya sholat al-fa'itah, sholat luput. Hadzoron bagi orang yang di rumah, wala tuqdo, maka tidak boleh dikerjakan fihi maksurotan, diringkas, tidak boleh dikosor. Jadi sholat yang boleh dikosor itu sholat yang ada, yang sholat yang memang dilakukan pada waktu itu. Kalau sholat sudah tidak dilakukan pada waktunya karena mungkin telat dan sebagainya, itu tidak boleh dikosor. Wal fa'itatu, adapun fa'itata fi safar, dalam perjalanan, dalam safar, tuqdo itu dilakukan fihi dalam safar maksuratan. Boleh sholat fa'itah yang dalam perjalanan ya, itu boleh dikosor, tapi dalam perjalanannya waktu melakukannya, la fil hadori, bukan di waktu dia sudah nyampe rumah nanti. Jadi contoh kita sholat, kita ke Surabaya, kemudian duhur itu tidak sholat karena banyak faktor mungkin ya, mungkin bisnya tidak mau berhenti, tapi benarnya kan boleh kita sholat di atas bis gitu ya. Nah, bagi pendapat yang mengatakan tetap harus disolat dengan sempurna, maka tidak boleh. Nanti biarlah nanti saya sholat duhur di rumah, nanti malam aja dah. Nah, kemudian sholatnya itu tidak 4, duhur seharusnya 4 rakaat, tapi dia hanya 2 rakaat. Nah, tadi kan saya dalam perjalanan, maka tak kosor. Nah, tidak boleh kalau melakukannya itu sudah di rumah. Harus dalam perjalanan, boleh dikosor sholatnya itu, meskipun sholat fa'itah, asalkan masih dalam perjalanan. Itu yang dimaksud. Warabi'u yang keempat, ayanwiya, berniat, al-musafir al-qasro, untuk mengkosor sholat.
sholati terhadap sholat. Ma'al ikhram waktu takbiratul ikhram, biha waktu sholat. Wal khamisu yang kelima, alla ya'tama tidak bermakmum atau tidak mengikuti orang yang mau qashar sholat tadi fi juz'in dalam satu bagian min sholati dari sholatnya bimukimin terhadap orang yang mukim. Biman terhadap orang yusolli yang sholat tamah, sholat yang sempurna, yaitu sholat di rumah. Liyasmala al-musafiru agar mencakup al-musafir al-mutimu yang menyempurnakan. Maksudnya bagaimana? Kalau kita mau mengqashar sholat itu tidak boleh makmum atau ikut imam yang sholatnya itu sempurna. Jadi kita di masjid Pasuruan tuh ya. Nah kita jamaah, kita mau mengqashar, kemudian imamnya itu orang Pasuruan asli sana, dia melakukan sholat 4 rakaat, kita kok mengqashar, enggak boleh. Nanti rakaat ketiga imamnya naik, kita salam, enggak boleh gitu. Ini maksudnya. Kemudian wayajuzu lil musafiri, wayajuzu boleh lil musafiri bagi musafir safaran tawilan dalam safar yang panjang, mubahan. Oh ini sudah lain tema nih. Ya. Ada yang mau disampaikan ya sampai sini? Belum Mas Ustaz. Belum ya? Kita lanjut. Wa yajuzu diperbolehkan lil musafiri bagi musafir safaron tawilan perjalanan panjang, mubahan perjalanan yang mubah. Yajma'a untuk menggabungkan. Tadi qashar ya, sekarang jamak. Baina menggabungkan menjamak baina sholatai zuhri wal as, 2 sholat zuhur dan asar. Takdiman jamak takdim didahulukan, wa takhiran dan diakhirkan jamak takhir. Wa yang semacam itu makna qaulihi ucapan musannaf fi waqti ayyihima di waktu yang dikehendaki, di waktu kapan haja sya'a dikehendaki. Wa yajma'a dan mengumpulkan baina salatil maghribi wal isya antara salat maghrib dan isya. Takdiman jamak takdim didahulukan, wa takhiran atau jamak takhir diakhirkan. Wa huwa makna qaulihi fi waqti ayyihima sya'a. Itu maksudnya fi waqti di waktu ayyihima mana saja sya'a yang dia kehendaki. Nah, jadi di samping mengqashar, musafir itu juga punya keringanan rukhsah berupa untuk menjamak. Menjamak itu mengumpulkan 2 waktu sholat dalam satu waktu. Zuhur dan asar ditaruh di zuhur atau ditaruh di asar. Maghrib dan isya ditaruh di maghrib semua atau ditaruh di isya semua. Ini namanya menjamak, boleh. Nah, sekarang wa surutu jam'i takdimi. Nah, sekarang kita bahas syarat-syarat jamak takdim. Salah satu itu ada 3. Sekarang kita jamak takdim dulu. Jamak takdim itu mengumpulkan 2 sholat, pelaksanaannya ditaruh di awal waktu sholat yang pertama. Zuhur dan asar berarti sholat asar ditarik, dikerjakan di sholat asar. Maghrib dan isya berarti sholat isya ditarik, dikerjakan di sholat maghrib. Namanya jamak takdim. Nah, syaratnya 3. Al-awalu yang pertama, ayyabtadi'a hendaknya memulai bil zuhri, salat zuhur, qoblal asri sebelum salat asar. Wabil maghribi dan mulai salat maghrib, qoblal isya'i sebelum salat isya. Kalau akasa, andai kata dibalik, ka'ayyabda'a, kayak memulai bil asri, salat asar dulu, qobla dhuhri sebelum melakukan sholat zuhur, masalah contohnya, lam yasihha tidak sah. Wa yu'ituha dan mengulanginya, ba'daha setelah pelaksanaan sholat tadi, in arada jika ingin al-jam'a menjama'. Ya, ini yang pertama. Jadi yang pertama syaratnya jamak takdim itu harus memulai sholat yang pertama waktunya.
Duhur dan asar wajib melakukan sholat duhur dulu. Maghrib dan isya wajib melakukan sholat maghrib dulu baru isya. Kalau dibalik, ternyata dia sholat asar dulu, baru sholat duhur, maka tidak sah. Wajib diulang kalau dia masih menghendaki untuk dijamak. Ternyata dia sholat isya dulu, maghribnya setelah isya. Padahal di waktu sholat maghrib, maka tidak sah. Tidak boleh. Jamaknya tidak sah. Harus diulang. Tetap yang awal ditaruh di awal. Itu syarat yang pertama kalau mau jamak takdim. Jamak pertama di awal waktu ya, di waktu yang pertama maksudnya. Wasani syarat yang kedua niatul jam'i, niat jamak, niat mengumpulkan dua sholat. Niatul jam'i awala sholatil ula, di awal waktu sholat yang pertama. Berarti niatnya itu di duhur atau di maghrib. Niatnya. Bi'an takatarina atau boleh bi'an tuktarona, dibersamai niatul jam'i, niat mengumpulkan ya jamak itu bitaharumiha, waktu takbiratul ihram. Bala yakfi, maka tidak cukup takdimiha, mendahului takbiratul ihram. Nah ini. Maksudnya bagaimana? Alat taharumi, atas takbiratul ihram. Jadi niat, syarat yang kedua untuk jamak takdim itu kan harus niat. Niatnya ditaruh di sholat yang pertama waktunya, yaitu di duhur dan di maghrib. Nah, teknisnya kayak apa? Harus dibersamai atau bersamaan dengan takbiratul ihram. Ini ya, menurut kitab ini. Jadi tidak boleh sebelum sholat sudah niat saya jamak, tidak boleh. Harus pada waktu takbiratul ihram sholat yang pertama waktunya tadi itu, berarti di zuhur atau di maghrib. Allahu Akbar baru niat. Kok begitu? Iya, saya kalau udah punya keinginan untuk itu namanya azam. Yang namanya niat kan muqtaronan bi fi'li saja. Di takbiratul ihramnya itu. Apa enggak boleh? Masuk adzan Allahu Akbar, zuhur, kemudian kita ada keinginan tak jamak saja nanti, boleh. Tapi itu belum dianggap niat ya. Masih dianggap azam. Nah, ini pada waktu pelaksanaan sholat, sebenarnya pada waktu udah takbiratul ihram, nah di situ tempatnya untuk berniat untuk menjamak, jamak takdim gitu ya. Bala yakfi takdimnya, sebelum takbiratul ihram dianggap tidak sah niatnya. Wala ta'khirya anis salam, juga di akhir setelah salam. Selesai mengerjakan sholat duhur, baru niat, tak jamak dah, tak jamak takdim. Asarnya mau tak tarik, enggak sah, enggak boleh. Minat ula dari sholat yang pertama waktunya ya. Salam, antum sholat duhur, udah selesai salam, baru mau niat. Mau tak jamak dah asarnya sekalian? Enggak boleh. Karena udah selesai salam. Wa tajuzu boleh fi asna'iha, niat untuk menjamak fi asna'iha, di tengah-tengah sholat yang pertama waktunya. Alal adhari, menurut pendapat yang jelas. Yang kedua tadi itu ya syaratnya harus niat. Teknisnya niat seperti itu tadi. Wasalisu, syarat yang kedua, syarat jamak takdim. Al-muwalatu, itu berantai terus menerus ya. Maksudnya susul menyusul. Bainal ula, antara salat pertama wasaniyah dengan salat yang kedua. Antara zuhur dan asar itu harus berurutan, harus menyambung gitu ya. Maghrib dan isya harus nyambung. Bi alla yatula, dengan tidak memperpanjang al-faslu, pemisah. Bainahuma, di antara kedua salat. Fa'in tola, jika tola panjang, urfan secara uruf, pemisahnya itu panjang, jeda waktunya itu panjang secara uruf ya. Walau fiutrin, meskipun ada udur, kanaumin, kayak tidur, wajib ta'khirus sholati, mengakhirkan sholat aslaniyati yang kedua, ila waktiha, di waktunya, berarti tidak boleh bahasanya. Nah, kalau jangkanya antara pelaksanaan sholat pertama, duhur, dengan asar itu panjang. Secara urut panjang.
Meskipun ada udzur, contohnya di sini tidur, mau ngantuk ya karena perjalanan nyopir itu ya, sholat duhur mau ngantuk, habis itu enggak kuat rebahan, padahal dia udah niat jamak ya, jamak takdim gitu ya, tertidur ya mungkin 10-15 menit, itu udzur juga. Nah ini enggak boleh. Wajib ta'khirus sholat, maka dia wajib mengakhirkan sholat yang kedua, yaitu sholat asarnya ila waktiha. Kapan? Ya dilakukan di waktu sholat asarnya. Tidak boleh ditarik di waktu duhur karena ada jeda tadi itu. Wala yaduru, tidak membahayakan fil muwalati, dalam urusan muwalah. Terus sambung menyambung ya. Bainahuma, keduanya faslun yasirun, pemisah yang sedikit. Urfan, secara uruf, kalau hanya mungkin ada orang tanya kemudian dia jawab agak lama dikit, enak apa-apa. Kenapa? Karena itu secara uruf masih dalam satu waktu. Itu jamak takdim syaratnya 3. Yang pertama apa tadi, Zat? Itu dimulai dengan sholat yang pertama, waktunya ya. Yang kedua niat, yang ketiga itu harus sambung menyambung, tidak boleh ada jeda. Ini syaratnya jamak takdim. Wa amma jamu takhiri, adapun jamak takhir, wajib fihi, padanya ayyakuna ada biniyatil jam'i, dengan niat menjamak. Wa takunu niyatu, wa takunu ada niyatu, niat hadhihi, niat ini fi waktil ula, di waktu sholat pertama. Kalau jamak takhir itu harus ada niat, dan niatnya itu diletakkan di sholat yang pertama. Kita mau menjamak takhir sholat duhur dan asar, maka niatnya itu sudah kita lakukan di waktu duhur. Mau jamak sholat maghrib dan isya, jamak takhir, udahlah nanti tak lakukan di sholatnya isya aja nanti. Nah, tapi niatnya udah harus di waktu duhur. Di waktu maghrib. Waya juzu, boleh takhiruha, mengakhirkan niat ila sampai ayat tersisa min waktil ula, dari waktu sholat pertama, zamanun masa, lawib tu diat, jika memulai fihi, di dalam waktu tadi kanat ada-adaan sholat ada. Boleh kita mau jamak takhir, niatnya itu kita akhirkan. Sampai kapan? Nah, di sini andai kata kita mau melakukan sholat, contoh sholat zuhur dan asar ya, kita mau jamak takhir itu ya. Dan niatnya kapan? Niatnya itu di sini dibatasi sama musonef, sama pensyarah ya. Itu umpama akhir sholat asar itu jam berapa ya? Jam 5 gitu ya. Umpama. Jam 5 umpama gitu ya. Kurang masuk, tapi tidak apa-apa, jam 5 gitu. Nah, kira-kira kalau antum mau melakukan sholat asar itu cukup apa enggak? Umpama butuh waktu 10 menit. Nah, kalau waktunya masih ada 10 menit, masih boleh berniat untuk jamak takhir. Tapi kalau tidak cukup untuk melakukan sholat ada, umpama waktu sholat yang normal itu 10 menit ya, tinggal 3 menit mau masuk waktu berikutnya, nah ini udah enggak boleh niat jamak. Gimana itu? Ya harus sholat adaan. Mau enggak cukup waktunya enggak apa-apa, udah yang penting takbiratul ihram masih ngena kan gitu. Nanti sholat asarnya atau sholat isya-nya ya harus sholat biasa, enggak boleh ditarik waktunya. Kenapa? Karena niatnya udah habis waktunya. Wala yajibu tidak wajib fi jam'i takhiri, di jamak takhir, tartibun, tidak wajib tartib. Tartib itu harus duhur dulu baru asar, atau harus maghrib dulu isya, enggak boleh. Enggak ada syarat, enggak wajib. Berarti boleh dibolak-balik. Kalau jamak takhir antum boleh sholat asar dulu, boleh sholat duhur dulu. Atau boleh duhur dulu baru asar. Maghrib juga gitu. Jamak takhir, mau apa dulu Zat? Mau sholat isya dulu, enggak apa-apa. Oh enggak ya, mau maghrib dulu. Oh enggak apa-apa.
karena tidak ada syarat. Beda dengan jamak takdim, itu wajib sholat yang waktu pertama itu yang di urutan pertama. Wala muwalatan, juga tidak ada keharusan sambung menyambung. Kenapa? Ya otomatis kan dilakukan di waktu yang udah terakhir itu kan. Wala niyatu jam'in, juga tidak wajib niat. Beda dengan jamak takdim wajib niat. Wala niyatu jam'in, tidak wajib niat jamak alal syahihi. Menurut pendapat yang sahih, salah satu dalam tiga hal ini. Apa? Itu apa tadi itu tartib, mualah, dan niat. Itu tidak wajib menurut pendapat yang sahih. Wa yajuzu lil hadiri, bagi orang yang hadir, orang tidak safar, lawannya safar adalah hadir, orang yang mukim ya, orang yang di rumah. Ai al mukimi, maksudnya mukim, orang mukim, fi waqtil matori, di waktu hujan, ai yajma'a, untuk menjamak bainahuma, antara dua sholat, ay al-duhra, maksudnya duhur, wal asra, dan asar, wal maghriba, maghrib, wal isya, dan isya. Boleh bagi orang yang mukim, orang yang di rumah dalam kondisi hujan ya. La fi waqti saniyah, nah, boleh jamaknya itu ditarik, seperti jamak takdim. La fi waqti saniyah. La bukan fi waqti saniyah, bukan di waktu sholat yang kedua. Bal fi waqtil ula, tapi di waktu yang pertama, sholat yang pertama maksudnya, min huma, dari keduanya. In, jika balal matoru, balla basah atau deras, al matoru hujan, a'la sabi, hingga membasahi pakaian, wa asfala na'li, dan airnya itu menggenangi di bawah na'l, sandal. Wa wujidat, dan didapati asyurutu, syarat-syarat as-sabiqatu, yang dahulu, bijam'i takdimi, jamak takdim. Tadi kan ada 3 syarat jamak takdim. Itu kalau ada dan hujan deras, kira-kira kalau kita keluar itu menyulitkan atau membasahi pakaian kita, maka kita boleh melakukan jamak takdim. Tapi tidak boleh jamak takhir, harus dilakukan di awal waktu sholat yang pertama. Wa yustaratu, disyaratkan aidan juga wujudul matori, adanya hujan, fi awalis sholataini, di awal 2 sholat. Maksudnya di mana? Di awal sholat yang pertama. Gitu. Duhur dan asar kan mau dijamak. Nah, hujannya itu di waktu duhur. Nggak boleh hujannya waktu asar. Aduh, nanti insya Allah asar itu hujan. Sekarang tak jamak. Nggak boleh. Wala yakfi, tidak cukup, wujuduhu, adanya hujan, fi asna'il ula, di tengah-tengah yang pertama. Maksudnya bagaimana? Hujannya itu di pertengahan. Sholat duhur 4 rakaat, baru rakaat kedua hujan. Wah, tak jamak dah. Nggak. Min huma, dari keduanya. Wa yustaratu aidan, disyaratkan juga wujuduhu, adanya mator hujan indas salami, tatkala salam minal ula, dari salat yang pertama. Jadi disyaratkan hujannya itu pada waktu kita salam sholat yang pertama, sholat duhur atau sholat maghribnya itu kok hujan deras ini. Nah, udah niat jamak, nah boleh. Sawaun, sama saja, istamaro, berlanjut, al-mataru, hujannya, ba'da dalika, setelah salam, amla, atau berhenti, enggak masalah. Boh, habis di jamak kok berhenti hujan. Nanti gimana? Asarnya mau ke masjid apa enggak? Enggak perlu, enggak apa-apa. Waktu tasu, dikhususkan rukhsah al-jam'u, menjamaknya bil matori, pada waktu hujan, bil musola, di musola, bi jama'atin, secara berjamaah, bi masjidin, di masjid, al ghairihi, atau selain masjid, min, dari mawadi'il jama'ati, tempat-tempat berjamaah, bisa rumah, bisa musola, bisa sekolah, bisa kantor, bisa masjid, ya. Ba'idin, yang jauh. Maksudnya tuh tempat jamaahnya itu jauh dari rumahnya gitu. Nanti kalau mau balik lagi ini hujan apa kan. Nah, urfan, secara uruf, wa yata'adda, dan
menyakiti atau menjadi berat adzahibu orang yang mau berangkat lil masjid ke masjid, au ghairihi atau berangkat ke selain masjid, min dari mawadiil jamaati tempat-tempat jamaah, bil matori karena hujan, fi toriqihi di jalannya. Jadi boleh orang yang di rumah untuk menjamak dua sholat antara duhur dan asar atau maghrib dan isya dengan alasan hujan. Nah, tapi syaratnya yang 3 tadi jamak takdim di atas itu sudah terpenuhi, ditambahi hujannya itu tatkala sudah di sholat pertama akhir salam gitu saja. Dan kira-kira itu nanti akan menyulitkan orang yang mau berangkat ke masjid atau tempat jamaah kalau hujan tetap berlanjut. Nah, kalau hujannya sudah selesai, kalau jamaahnya sudah selesai, ternyata di waktu kedua, sholat yang kedua itu hujannya reda, gimana? Apa masih wajib ke masjid? Enggak, apa? Sudah selesai dilakukan, yaitu di jamak tadi. Mungkin itu saja yang bisa Ana sampaikan. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang mau disampaikan? Ya, Tat. Terkait kalau digabungkan, ini bagaimana, kan belum ada penjelasannya di sini. Yang mana ya? Digabungkan antara mengkosor sama menjamak. Mohon diulang ya, maksudnya menggabungkan? Menggabungkan antara mengkosor dengan menjamak. Jadi ketika menjamak itu sekalian juga dikosor gitu. Jadi jamak kosor gitu ya. Jamak kosor gitu. Ya. Jadi ini membahas tentang kosor dan jamak gitu ya. Iya. Tapi tidak ada pembahasan apa ada jamak sekaligus kosor gitu maksudnya gitu yang Anda katakan. Iya. Jadi begini, jamak dan kosor itu adalah rukso. Namanya rukso boleh diambil satu, boleh diambil keduanya. Dalam satu waktu sholat itu. Maksudnya begini, antum mau mengkosor duhur dan asar. Mau mengkosor, menjamak ya, mau menjamak duhur dan asar. Nah, apakah 4-4 atau 2-2? Duhurnya 2, asarnya juga 2. Itu berarti antum jamak sekaligus kosor gitu ya. Iya. Nah, nah, yang saya pahami saat itu pilihan, boleh dilakukan, boleh enggak. Umpama mau jamak aja ya boleh. Mau jamak sekaligus kosor juga boleh. Meskipun tidak ada penjelasan langsung, ini jamak dan kosor, ini jadikan satu, enggak begitu. Hanya nanti kalau dalilnya saya belum dapati yang hadis kayak apa gitu ya. Coba nanti kita cari-cari ya. Tapi biasanya itu saya ya namanya ruksoh ya, kalau sudah jamak sekaligus sekaligus kosor kan gitu. Kan biasanya 8 rakaat menjadi 4 rakaat kan gitu. Karena zuhur 4, asar juga 4, diringkas menjadi 2 dan 2 4. Bahkan itu aja biasanya saat kalau sholat normal kan ada qobliyah ba'diyah kan? Iya. Itu enggak ada. Kenapa? Namanya udah diruksoh, sudah disunat kok masih mau ditambahi kan gitu. Lalu terus gimana pahalanya? Kalau emang orang itu sudah biasa melakukan ba'diyah qobliyah, maka dia sudah mendapatkan fadilahnya ba'diyah atau qobliyah rawatib itu, meskipun dia tidak melakukan. Luar biasanya agama kita itu kan begitu. Antum biasa kayak gini ya, malam Senin ini rutin gitu ya. Kemudian izin karena mungkin ada udzur syar'i, jaga orang tua atau safar apa, udah pahalanya tetap jalan terus meskipun tidak kita lakukan. Makanya istiqomah itu sangat penting. Di samping kita akan mendapat catatan khusus dari malaikat, juga pahalanya tetap ngalir meskipun sekali lagi kita tidak berbuat. Sehingga lucu ada yang semangat itu habis di jamak din kosor, loh masih sholat apa sampean? Ba'diyah Ustaz. Ya itu semangat tapi kurang memahami gitu ya. Namanya sampean yang wajib saja itu misal didiskon kok sekarang yang sunnah malah dilakukan. Yang wajib saja itu didiskon, yang 4 jadi 2.
Bukan iman, lihat pahalanya. Nah itu tadi, pahala itu sudah insya Allah sudah didapat. Kenapa? Karena memang kita menggunakan rukhsahnya Allah itu. Allah alam bisawab ya. Mungkin itu ya. Ampun? Tes. Ya, Ustaz. Siapa? Halo. Oh, saya Irfan. Oh, barakallah. Ya, monggo ya. Apa ya? Ustaz, kalau ingin jamak qashar tapi makmumnya itu ikut masjid. Nah, ternyata imamnya 4 rakaat. Nah, itu kita inginnya 2. Berarti ikut imam dulu ya 4 rakaat, baru asarnya 2 ya. Misalnya sholat duhur. Ya, bentar anak tanya dulu. Imamnya itu musafir juga. Imamnya enggak mukim lah. Oh, tadi antum telat saja. Nih, Ustaz Irfan telat masuk. Iya, saya tadi masuknya jam 7:04. Oh ya. Itu saat kalau imamnya itu mukim, kemudian musafirnya, oh ya musafir ya. Orang yang mau mengqashar itu kan musafir, itu syaratnya enggak boleh bermakmum kepada orang mukim. Halo, bisa ditangkap saja. Contoh, anak ke Pasuruan, kan udah boleh menjamak mengqashar. Nah, saya mau sholat zuhur di Pasuruan, di masjid Pasuruan, saya mau mengqashar, zuhur menjadi 2. Ternyata saya bermakmum kepada orang Pasuruan asli, yang dia kan sholatnya sempurna 4. Ini tidak boleh, Sah. Bisa ditangkap, Sah? Iya, maksudnya kita tetap ikut 4. Untuk yang asar itu apa 2 apa 4? Kan mau dijamak itu. Contoh-contoh gimana faktanya ya? Kita sholat di Al-Amri. Imamnya kan dari Al-Amri, sholat duhur. Nah, kita kan 4 rakaat ngikuti imam kan. Nah, untuk asarnya itu setelah sholat duhur selesai kita kan berdiri sholat sendiri kan? Asar. Nah, sholat asarnya itu boleh 2 apa harus tetap 4 asarnya. Oh, ya faktanya begitu ya. Berarti antum duhurnya itu kan ikut orang mukim kan? Ya, 4. Ya, berarti 4 antum. Nah, asarnya ya antum bebas mau antum jadikan 4 tetap hanya antum jamak aja atau antum qashar ya enggak apa-apa, namanya pilihan. Boleh. Bisa ditangkap ya? Oh, ya. Berarti boleh 4, boleh 2 ya? Ya, saya memahami boleh bebas. Yang duhur kan udah antum jamak kan? Iya kan? Ini kan niat jamak gitu loh ya. Niat jamak antara duhur dan asar. Duhurnya antum lakukan 4. Kenapa? Karena antum bermakmum kepada orang yang mukim, berarti qasharnya enggak boleh. Antum enggak sah kalau mengqashar. Karena imamnya itu 4. Imamnya kan mukim. Iya. Nah, asarnya antum kan sholat mandiri kan, sholat sendiri kan. Nah, itu bebas. Antum mau lakukan 4 boleh, 2 juga boleh. Karena antum tidak terikat dengan siapapun. Kan pilihan. Ya, Allah alam itu saja. Bisa ditangkap ini, ya? Ya, yang kedua, Tat. Oke. Ini ada tadi tentang jarak itu, Tat. Itu ada perbedaan apa tidak? Apa harus kurang lebih 80 kilo? Atau kalau orang sudah niat mau musafir, misalnya dari Bondowoso ke Jember, tiba-tiba kok imamnya itu pakai jamak qashar, nah, karena dia sedang musafir. Nah, itu ada ketentuannya atau memang tergantung pendapatnya masing-masing? Ya. Sudah, Sat? Nah. Yang Anda pahami kalau di Syafi'iyah itu jarak itu ada yang 80 minimal ya, ada yang 90, ada yang 102. Itu di Syafi'iyah. Nah, di non Syafi'iyah itu ada yang seperti antum sampaikan, pokoknya safar ya udah dijamak. Rukhsah boleh jamak, boleh qashar gitu.
pendapat itu kurang muktabar ya, kurang apa ya, kurang terkenal gitu ya. Tapi ya ada aja gitu loh ya. Contoh kayak Hasbi Asidki itu ya, itu kan dari Sumatera mana dia. Itu di Jogja itu ya seumur hidup dia ngosor jamak karena dia menganggap dirinya musafir. Ya monggo, antum mau ikut yang mana, asalkan konsisten loh ya. Benar, saya ambil yang enteng-enteng saja. Saya kan pokoknya keluar rumah ya mesti musafir itu. Ya. Antum ikut pendapatnya siapa? Nah, jangan hanya masalah itu aja yang antum ikuti. Nanti ya fikih lainnya juga antum ya harus ikuti. Ya saya contoh ini ya, yang umum ini kan zakat fitrah itu kan di 3 imam itu kan enggak boleh menggunakan uang kan? Harus beras kan atau makanan pokok kan. Nah, kemudian di Madhab Hanafi itu boleh pakai uang. Nah, tapi anehnya dia itu menggunakan ukuran Syafi'iyah atau 3 madhab yang lain. Maksudnya bagaimana? Ukurannya itu kan anggaplah 2 kilo 7 apa ya? 2,7 kilo kan gitu ya. Nah, kalau antum mau membayar zakat pakai uang, itu enggak boleh menggunakan ukuran 2,7 kilo beras. Ya harus pakai ukurannya madhab Hanafi. Itu sekitar 40-50-an ribu itu ukurannya itu. Malah ada itu di video itu yang harus 200.000. Kenapa? Karena itu harus ngikuti apa sok kurma ya. Saya enggak sependapat yang harus 200.000 itu. Ya, soknya Imam Hanafi sendiri berapa itu ya kalau ditimbang sekitar 40 sampai 50 ribuan itu ya. Itu yang dimaksud enggak boleh ambil enaknya sendiri gitu ya. Oh, pokoknya ambil yang enteng-enteng. Enggak boleh. Jadi apa yang antum tanyakan tadi itu memang ada pendapat yang pokoknya safar kemanapun, entah ke Jember, entah ke Asam Bagus, itu pokoknya saya sudah safar keluar dari rumah, itu udah dianggap musafir. Boleh, jamak boleh kosor. Tapi ana enggak ikut yang pendapat semacam itu ya. Meskipun menghargai itu juga pendapat dalam Islam. Ya. Yang ana ikuti tadi itu jarak di Syafi'iyah ada yang mengatakan 80, 90, dan yang paling tinggi itu 102 km kalau dikonversi ke kilometer. Oh, batasannya safar apa 3 hari atau berapa hari? Misalnya kuliah kan 4 tahun misalnya. Nah itu apa safar terus apa cuma 3 hari itu di tempatnya? Misalnya kuliah ke Malang, itu safarnya 3 hari apa ketika sudah lebih 3 hari sholat biasa di Malang gitu, apa tetap musafir itu? Iya, kalau di Syafi'iyah yang anak pahami saat itu 3 hari, batasan 3 hari itu safarnya itu 3 hari. Jadi kalau saya sudah di Malang ya, kuliah di Malang udah 3 hari udah dianggap mukim kan, udah tetap di sana gitu. Tapi kalau Hasbi Asidki enggak ya, seumur hidup itu dianggap musafir. Beliau jadi dosen di Jogja itu ya kosor jamak terus. Nah, sekali lagi monggo untuk ikut pendapat yang mana gitu ya. Yang penting ada dalilnya gitu. Ya di Hasbi Asidki ada dalilnya mengatakan ya situ tadi yang namanya safar itu ya keluar dari apa? Dari tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya aslinya itu ya di Sumatera sana. Dia ada di Jogja itu dianggap musafir. Ya monggo. Ya sekali lagi asalkan konsisten ya pendapatnya itu enggak diambil yang enteng-enteng. Enggak saya musafir di Malang ini. Ya enggak begitu. Itu saja. Ya sebenarnya. Kurang 1 menit. Afan, barakallahu jami'an. Sudah siap ya? Kita tutup? Ya. Oke, mohon maaf jika ada kekurangan. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pamit saja.